kita itu dinarasikan sebagai kecerdasan artifisial ya, atau biasa kita dulu sebelumnya kecerdasan buatan gitu. Oke, baik. Nah, sebelum Pak Teguh masuk lebih dalam lagi tentang AI atau ya, mungkin Pak Teguh menyajikan sebuah video singkat ya, 2 sampai 3 menit, kemudian Bapak bisa disimak terkait dengan AI. Generatif, kalau kalian sudah dengar AI generatif pasti sempat Teguh. AI generatif adalah bagaimana sekarang eranya tuh memanfaatkan AI itu untuk segala sesuatu yang mempermudah urusan kita. Kalau kita sebagai pelajar berarti banyak bisa membantu terkait dengan tugas pembelajaran kita. Jadinya itu video ini ya, nanti Pak Teguh aja mau Pak. Dan intinya adalah berikutnya, jadi robot ataupun AI nggak akan bisa menggantikan kita sepenuhnya sebagai manusia, ya, karena AI itu diciptakan juga dibuat oleh kita sebagai manusia, ya kan? Yang bikin AI, yang bikin bagus AI sampai sekarang bisa kayak bahasanya manusia. Kalau di WA ada Meta ya teman-teman ya, Meta AI, kita bisa ngobrol. Kalau dulu waktu awal kemunculan AI itu bahasanya kaku dan formal. Kenapa AI sekarang kayak seperti human, seperti manusia? Itu karena kita sendiri sering menggunakan AI. Dan jadi AI, semakin kita banyak menggunakan ChatGPT, AI atau Gemini, Copilot dan lain sebagainya, itu akan semakin melatih AI itu sendiri. Jadi beda. Handphone Meta yang kalian gunakan mungkin di setiap WA akan beda kan. Ketika kalian sering menggunakan Meta atau ChatGPT dibandingkan siswa yang baru menggunakan, itu akan beda jawabannya. Pasti yang sering digunakan itu jawabannya akan lebih luas, seperti kata-kata yang dibuat oleh manusia, lebih ini aja, lebih human bahasanya. Nah, kalau jarang digunakan itu bahasanya kaku ya. Nah, itu dia. Jadi robot di video ini juga nanti banyak. Nanti Pak Teguh ada contoh juga penerapan AI pada implementasi sehari-hari. Jadi ini AI itu justru semakin mempermudah urusan kita. Jadi bukan untuk bukan untuk mengambil alih kita, tugas kita. Jadi jangan begitu. Kalau kamu pernah nggak sih berpikir, nah, oke. Kan banyak kita dengar bahwa AI itu akan banyak menggantikan peran kita sebagai manusia, akan banyak pekerjaan hilang. Tidak juga. Ada beberapa pekerjaan yang hilang karena AI, karena robot, tapi ada juga banyak yang pekerjaan baru akibat kemunculan AI. Ya. Contoh sederhananya yang paling dekat adalah drone operator. Ya, zaman dulu nggak ada drone. Drone itu udah banyak digunakan di luar negeri kan sebagai apa? Untuk dipergunakan di pertanian, di bidang pertanian, ya kan? Kemudian apalagi drone untuk perang, ya kan? Untuk memata-matai, bukan untuk apalagi liputan atau jurnalistik melalui udara. Jadi banyak. Kemudian di luar negeri juga sudah banyak mobil listrik atau mobil tanpa supir, driver, ya kan? Nah, kemunculan ojek online yang seperti contohnya Pak Teguh sebutkan Grab, Gojek, Maxim, Uber dan lain sebagainya. 15 tahun atau 20 tahun yang lalu itu nggak pernah terbayangkan kan? Pak Teguh, Pak Amin mungkin nggak pernah terbayangkan saat ini. Dulu kita awal-awal nggak mungkin lah kita bisa pesan ojek online dari rumah, bisa pesan makanan dari rumah. Tapi sekarang nyata-nyatanya mau nggak mau hadir. Nah, Pak Teguh akan masuk di sini. Message Pak Teguh adalah pesan Pak Teguh yang disampaikan kepada teman-teman. Mungkin suatu saat 5 atau 10 tahun lagi, ketika kita pesan mobil ojek online yang Grabcar, Gokar, bisa jadi yang datang ke rumah kita itu nggak ada supir. 10 tahun lagi mungkin. Sekarang sudah mulai banyak di luar negeri. Bahkan di luar negeri ada taksi terbang yang tanpa supir juga ya. Kita lihat mobil tanpa supir udah banyak. Artinya apa? Kemajuan teknologi, tantangan kalian sebagai pelajar saat ini usia SMP kelas 9, tantangan kalian lebih berat dibandingkan tantangan Pak Teguh dan Pak Amin dulu ketika sekolah. Ya, dengan kemajuan teknologi, jadi pesan Pak Teguh sebagai guru informatika dan pesan yang sama pasti Pak Amin sebagai guru informatika sering sampaikan kepada teman-teman, boleh kalian main handphone, main media sosial, main games online silakan, tapi kembangkan juga kemampuan skill kalian dalam menggunakan handphone tersebut.
Jangan sampai sia-sia. Dulu kalian itu bukan lagi warga tempat kayu, kalian bukan lagi warga Matraman, tapi kalian adalah warga dunia. Hari ini, detik ini, kalian kalau mau tahu apa yang terjadi di Paris, London, Roma, ya kan? Bisa kalian buka Google, ya kan? Dalam waktu singkat kalian bisa. Jadi kalian kalau jadi warga dunia, paham ya Pak? Kataku ya. Jadi yang kami sampaikan, ayo upgrade diri teman-teman, jangan takut, jangan apa, menutup diri dari kemajuan perkembangan teknologi. Terbuka aja. Sekarang zamannya edit video, ya kan? Kalian belajar edit di Canva sudah belajar, di CapCut dan sebagainya. Ayo, itu skill-skill nanti akan dibutuhkan, ya teman-teman ya. Jadi bukan lagi hal-hal yang aku nggak main HP Pak, aku nggak main Excel. Gak apa-apa, silakan main Excel tapi dengan bijak. Silakan main game online tapi dengan waktu. Tapi kalian juga harus berpikir gimana caranya supaya kalian bisa bikin game juga. Itu maksud strategi termotivasi. Jangan sekedar menjadi user, ya, tapi juga menjadi produsen, ya kan, yang produksi aplikasi-aplikasi ya yang bermanfaat untuk orang banyak. Oke, teman-teman, ini sederhananya dari pengertian AI. AI atau kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial adalah kemampuan komputer atau robot untuk belajar dan melakukan tugas seperti manusia. Mereka yang bikin juga manusia kan, ya. Kemampuan dia semakin bagus karena kita juga sebagai penggunanya yang memanfaatkan. Menurut teman-teman, boleh 1-2 orang jawab kenapa AI itu penting? Boleh. Gak apa-apa, salah juga gak apa-apa. Boleh. Siapa namanya Kak? Juga boleh. Kenapa ya Kak? Karena kita bisa dapat informasi secara luas. Karena kayak kalau sekarang kan udah bisa pakai bahasa yang lebih dari kalau bisa sekarang atau gimana. Nah terus bisa buat hidup dengan manusia, jadi bisa dapat apa aja bagaimana. Oke, baik. Jawaban dari Yoga. Kalau dong buat Yoga. Ada lagi mungkin yang perempuan atau apa aja? Yang laki-laki mau satu lagi, ya boleh? Sumiati, boleh. Namanya siapa? Putri, baik Putri. Oke, paling melengkapi dari jawaban kita. Baik, terima kasih buat tepuk tangan sekali lagi buat membantu pekerjaan kita sebagai manusia. Kalian sebagai seorang pelajar membantu, Pak boleh Pak tugas boleh. Yang penting perhatikan, kalian kan sebagai orang pendidik, orang yang memang memperhatikan kajian ilmunya, artinya boleh Pak kita cari tugas dari AI, boleh. Tapi kalian juga sambil cari tahu referensinya dari mana. Kan AI setiap kita minta AI sertakan juga link referensinya. Biasakan seperti itu Kak, supaya kita tugas atau jawaban yang kita sertakan itu dapat dipertanggungjawabkan. Oh sumbernya nanti AI akan kasih tahu sumbernya dari website mana gitu. Jadi biasakan kalau untuk penugasan ilmiah teman-teman diminta aja AI-nya sertakan juga link referensinya, ya kan, sumbernya dan seterusnya. Tugas AI memang itu untuk apa? Membantu pekerjaan kita sebagai manusia supaya lebih cepat dan lebih mudah. Betul ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya ada suara juga, ada video. Ini contoh pengaplikasian. Soalnya kita jadi 10 kita istirahat ya. Enggak, insyaallah kita juga akan mengurangi istirahat. Nah, ini contoh penerapan AI yang paling dekat dengan kita. Mungkin teman-teman juga sering lihat. Nah, ini ada videonya dan ada suaranya sebenarnya. Oke. Ada udah pernah coba asisten Google? Sudah ya, sering, pasti udah familiar ya. Pak, kita lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Bapak-bapak juga begitu. Pasti kalian jadi sebagai seorang pelajar kalau berangkat sekolah ya kanan. Ini kan boleh bawa handphone ya. Kalau HP ketinggalan pasti teman-teman balik kanan. Tapi kalau dompet udahlah gampang Pak. Karena semuanya udah Kak? Dari bangun tidur sampai mau tidur kita sudah ketergantungan sama handphone. Kayaknya kalau nggak ada handphone ketinggalan informasi update, apalagi status teman. Iya. Enggak ya. Artinya bayarnya bisa pakai QRIS dan semua bisa dilakukan di
sini. Artinya sangat dekat. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi kita nggak lepas dari bantuan handphone. Dasarnya adalah AI dan robot juga komputer. Paham ya? Nah, tadi asisten Google. Kemudian mobil autopilot. Nah, tadi sudah Pak Teguh sampaikan di depan ini. Sudah banyak. Tuh, ada supirnya nggak Pak? Nggak ada, dia tadi pegang kan dan nggak pakai Google kunci. Ini juga sudah mulai banyak. Ini juga basisnya semua AI kan, ya. Semua basisnya dari komputer. Ini presenter AI. Iklan-iklan udah enggak kan? Komen timnas ya. Kalau di TV iklannya iklan apa? Pakai apa ya? AI. Kalau TV di beberapa momen Bapak lihat sudah menggunakan ngomong masih ke sini Kak, rumahnya mirip kok. Karena hati-hati nanti teman-teman jangan sampai mudah tersebar atau termakan dari berita yang memang sudah pernah dia. Kalau sakitnya mirip banget. Kira-kira kos produksinya, kos itu biaya kali ya. Kos produksinya kalau pakai AI ini lebih murah atau lebih mahal? Murah. Kita nggak bayar apa? Nggak bayar mahal kan untuk bayar bayar artisnya, bayar tokohnya, ya kan kita AI itu kan ya bebas ya kan, mukanya suara sudah banyak voice ya teman-teman. Jadi AI itu benar-benar membantu kita. Kalau mau explore jauh banyak aplikasi-aplikasi yang bikin suara AI, bikin video AI banyak. Dan berikutnya adalah ini apa? GPT. Pasti aku yakin Pak Teguh 100% atau 99,99 pasti teman-teman semua di sini udah pernah pakai GPT ya. Apalagi teman-teman bawa HP ke sekolah, ya kan? Dari jawaban nggak apa-apa, kita sebagai guru juga udah paham insya Allah. Dan Pak Teguh juga ditunjuk setiap pekan esai juga open book, dan kalau tiap ujian bawa HP, kalau pekan esai itu boleh juga silakan dicari. Itu kan salah satu literasi digital juga. Keterampilan kecakapan kita menggunakan handphone, ChatGPT familiar. Jangan sampai anak Jakarta kita tinggal di kota besar, akses internet mudah, akses informasi mudah, kalah sama anak-anak yang di daerah yang perjuangan luar biasa, berangkat sekolah jalan kaki, akses internet naik turun, ya kan? Di kita di mana-mana hampir ada internet. Artinya kita harus lebih cepat, kita harus lebih terampil, tanda kutip lebih terampil, pakai komputer, pakai laptop, pakai handphone harus lebih cakap, lebih terampil, ya. Oke, kemudian teman-teman. Ini contoh rekaman ChatGPT ya. Dan ChatGPT sekarang Pak, contohnya adalah kan bisa matematika soal nih. Kalian foto, jawab pertanyaan ini. Udah pernah nyoba belum? Udah kan? Kalian belum pernah nyoba? Silakan coba. Tinggal diklik aja lampiran, nanti di sini ada klik kayak tanda klik gitu. Masukkan gambar, ambil gambar. Soal matematika foto aja, kecuali Pak cari jawaban soal ini. Bikin jawaban. Kalau dulu sebatas ini ya kan Kak, carilah apa, sebutkan ya. Minggu lalu juga Pak Teguh tiba-tiba disuruh mimpin doa ini di kegiatan di Kecamatan Matraman, tiba-tiba Pak Teguh mimpin doa ya. Soalnya ya mimpin doa nggak ada, hari ini nggak hadir. Apa yang Pak Teguh lakuin? Jadi buatkan doa untuk acara di Kecamatan Matraman, ada kasaplak juga kan, bla dibuat rapi. Pak Teguh langsung bimbing doa, ditambah tentu doa-doa bahasa Arabnya. Tapi Pak Teguh kata-kata jadinya kan karena Pak Teguh gak familiar, gak biasa bimbing doa, campur juga, artinya Pak Teguh bantu. Artinya itu pemanfaatan seperti itu contohnya. Teman-teman jadi MC, jadi pembicara di kegiatan lapangan. Udah lagi gak ada alasan buat Pak, saya gak tahu teks MC kayak gimana, pengantar gimana, pidato gimana, semua udah ada di ChatGPT. Nah itu sekarang emang eranya itu Kak, manfaatin aja ChatGPT buat kayak gitu, itu namanya generatif ya. AI generatif, bagaimana kita manfaatin AI untuk kemudahan kita, pekerjaan kita, tugas kita. Berarti teman-teman semua udah coba ChatGPT ya? Nah, ya. Nah, mengubah tulisan jadi gambar, ada semua. Explore juga ada semua. Makanya waktu aku sampaikan juga ke murid-murid itu sebenarnya untuk saat ini, kalau zaman dulu ya yang namanya tambahan atau les itu ya offline semua dulu, Fikri, Intex, apalagi itu GO dan seterusnya. Menurut Pak Teguh sekarang untuk era kalian kaya-kayanya tuh
dari sekolah sama dari HP kayaknya udah cukup. Semua referensi soal di YouTube ada, ya kan? Di ruang guru ada, ya kan? Dari ChatGPT ada. Kayaknya tinggal apa? Tinggal kalian manfaatin aja. Sebenarnya nggak perlu les-les lagi sebenarnya untuk baca buku. Zaman dulu juga nggak ada kayak gini-gini, ya salah satunya karena orang sabar. Tapi termasuk sekarang kalian kemudahan kalian ada di kamar kalian, ada di rumah kalian, ada di handphone kalian. Tinggal dimanfaatin aja, ya. Mau matematika, fisika, kimia, ya biologi, ya kan, bahasa Indonesia dan seterusnya. Tinggal minta sertakan aja di referensinya. Oh ya teman-teman, ini di sini Pak Tuhan membukanya banyak yang bisa kita lakukan, banyak yang bisa kita lakukan dari AI itu kita manfaatkan. 2 slide lagi teman-teman, coba pas 10 menit. Nah, lalu apa sih yang kita harus lakukan teman-teman? Yang pesan Pak Teguh, ini keset yang pesan Pak Teguh sampaikan kepada anak-anak 9I ini adalah yang pertama adalah pendidikan harus berkelanjutan. Nah, banyak contoh artis di luar sana sukses dengan YouTube-nya, sukses dengan bikin apa kontennya. Tapi yang ini Pak Teguh sampaikan sebagai guru, Pak Amir sebagai guru, jangan berhenti untuk terus belajar dalam hal ini sekolah. Meskipun kalian sudah punya nanti pekerjaan dari konten kreator, Pak, YouTube saya udah menghasilkan. Saya sering bikin konten di TikTok, udah sering dapat uang. Terus untuk sekolahnya enggak. Di negara kita masih administratif yang dimana kalau melakukan pekerjaan itu masih harus ijazah dan lain sebagainya. Jadi pesan Pak Teguh adalah tuntut ilmu terus lanjut. Meskipun kalian sudah punya penghasilan dari bikin konten TikTok, Instagram, YouTube dan seterusnya. YouTube, Instagramnya ada FYP misalkan udah banyak menghasilkan uang misalkan. Udah sering jualan di Shopee, udah punya warung, ya kan? Nah, bantu orang tua kalian yang punya usaha dagang, bantu bikin desain di Canva, ya kan? Bantu apalagi sebar di media sosial kalian, Pak. Aku bikinin warung ya Pak di Shopee, yang bikin order di grup WA warga RT, disebar, dipoto yang bagus gambar masakan bundanya, ayahnya, di-share ke grup RT, ke grup mana warga. Dibantu, maksud Pak Teguh kalian sebagai anaknya, sebagai orang yang terpelajar, terdidik, dimanfaatin tuh handphone. Tuh handphone kan dari orang tua, betul ya? Belum ada yang beli sendiri kan? Nah, dimanfaatin buat bantu orang tua lagi. Nah, jadi pesan pertama adalah pendidikan teman-teman harus lanjut. Kemudian adaptasi terhadap perubahan. Tadi pesan gue adalah harus adaptif terhadap perubahan yang ada, ya, ikuti. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan kolaborasi. Sekarang eranya kolaborasi kerjasama, bukan one man show satu orang, tapi butuh kerja sama dan kolaborasi. Kemudian pengembangan kreativitas. Kemudian yang terakhir adalah perlindungan keamanan. Jadi kita dengan mudahnya akses informasi, kita akses dari HP kita, dari laptop kita, tablet kita, ya, dari apapun, ya, kita menggunakan internet. Hati-hati terhadap perlindungan keamanan diri, teman-teman. Jangan sembarangan meninggalkan jejak digital, teman-teman. Jejak digital itu terbagi menjadi 2, ada aktif dan pasif. Teman-teman ketika berselancar di dunia maya, main medsos, ketika teman-teman kasih komentar atau teman-teman isi formulir, isi form, berarti teman-teman secara sadar dan sadar teman-teman sudah meninggalkan jejak digital yang aktif. Kalian bikin komentar, ya, komentar negatif kepada temannya, kepada orang lain, dilihat oleh ratusan ribuan pengguna medsos lainnya, langsung di screenshot, walaupun kalian nanti berita pada hapus, tapi udah ribuan yang melihat status kalian. Kira-kira bagaimana? Nah, perlu dipikirkan teman-teman. Artinya keamanan, keamanan. Begitupun kalian, jangan mudah mengisi data diri teman-teman di website-website tertentu. Nama, tanggal lahir, nik, penting untuk menjaga itu semua. Jangan sembarangan. Oleh kawannya, itu minusnya era teknologi terbuka seperti itu. Teman-teman misalkan tadi yoga, ya, yoga. Cara memprofil kalau zaman dulu memprofil seseorang susah karena nggak ada media sosial, nggak ada internet. Tapi kalau sekarang memprofil yoga, Pratama, Hutan Kayu Selatan, Pratama, dibuka di Google, dicari di Facebook, IG, di TikTok dan sebagainya, pasti akan beberapa nama muncul. Terwujud lagi SMP 97 akan muncul. Artinya media sosial, internet sangat mempermudah kita untuk memprofil seseorang. Yoga ini jadi anak yang baik atau kurang baik itu akan mudah kita lihat dari medsosnya, dari aktivitas online-nya. Karena itu pesan Pak Teguh, yang Pak Amir juga sebagai informatika, hati-hati dalam berucap dalam di media sosial. Begitu kita 1 jam kemudian kita hapus, tapi udah ribuan orang melihat, udah screenshot dan sebagainya. Ya, menjatuhkan reputasi kita, menjatuhkan apalagi
jadi kita jadi sebagai seorang yang negatif. Itu mungkin